Sahabat Bahari, di balik keindahannya, Laut Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan besar nih. Salah satunya, persoalan sampah yang terus menjadi perhatian. Melalui program Laut Sebasah atau Laut Sehat Bebas Sampah, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama berbagai pihak berupaya menghadirkan solusi yang bukan hanya soal membersihkan sampah saja, tetapi juga membangun kesadaran, kolaborasi, dan ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Di podcast Segara kali ini, kita akan ngobrol soal kondisi sampah laut saat ini, sahabat Bahari, tantangan penanganannya, hingga bagaimana kolaborasi lintas sektor bisa menjadi bagian dari solusi menjaga laut Indonesia. Semuanya ada di podcast Segara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sahabat Bahari, kita berjumpa lagi di podcast Segara. Episode kali ini kita akan membahas isu yang sebenarnya dekat, bahkan sangat dekat dengan keseharian kita. Tidak lain tidak bukan, yaitu soal sampah. Ini kalau kita ngomongin sampah sebenarnya kayak capek ya, gak ada habisnya. Kita seringkali suka lalai atau abai, gak sadar pasti ya, sampah sehari-hari kita itu kemana sih larinya? Ke sungai. Kalau sudah ke sungai, ujung-ujungnya kemana? Ke laut. Nah, ini dia yang akan kita bahas hari ini. Tentunya saya nggak sendiri. Sudah ada dua narasumber yang akan membahas tentang sampah. Ada Bapak Ahmad Aris, Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP. Dan juga ada perwakilan dari Dana, yaitu Ibu Olavina Harahap atau Ibu Ola, selaku Direktur Komunikasi yang ikut terlibat dalam kolaborasi program penanganan sampah laut ini. Halo Bapak Aris dan Ibu Ola, gimana kabarnya? Terima kasih sudah diundang. Iya, dengan senang hati. Sehat ya Pak ya? Sehat. Udah keberapa kali nih Pak ke podcast Segara Pak? Udah beberapa kali. Oke. Beberapa kali ya. Iya. Ini kita bahas sampah lagi nih Pak. Gak apa-apa ya Pak ya? Siap. Ada yang baru soalnya ya. Nah ini kalau ngomongin sampah nih seperti yang saya bilang tadi Pak, gak ada habisnya rasa-rasanya ya. Tapi sebenarnya kalau saya pengen tanya ke Pak Aris nih, kondisi sampah laut di Indonesia itu sudah berada di level apa sih Pak? Apakah masih bisa kita bilang mengkhawatirkan atau sudah sulit dikendalikan? Gimana Pak? Baik Mbak Bena ya. Iya. Terima kasih. Selamat pagi sahabat Bahari seluruh Indonesia. Berbicara tentang sampah laut, memang dampaknya luar biasa. Tapi kita masih punya optimisme untuk mengendalikannya. Sebenarnya kunci utama itu ya Pak ya, bagaimanapun kondisinya, optimisme. Ya. Oke. Kita punya optimisme untuk mengendalikannya. Memang sampah laut saat ini itu kurang lebih ada 20 juta ton sampah. Berapa Pak? 20 juta ton sampah. 20 juta ton. Yang masuk ke laut per tahun. Per tahunnya ya Pak ya? Per tahun. Nah, 20 juta ton yang sampah masuk ke laut ini itu melalui 5 titik checkpoint. Yang pertama adalah sungai. Oke. Jadi sampah masuk ke laut itu yang pertama itu melalui sungai. Yang kedua, sampah masuk ke laut itu yaitu melalui desa pesisir, kawasan pesisir. Ada 12.000 pesisir, desa pesisir yang menyumbang sampah ke laut karena berbatasan dengan laut langsung disumbang ke laut. Yang ketiga adalah pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil ada 1.204. Pulau-pulau kecil berpenduduk di seluruh Indonesia yang juga langsung menyumbang, sampahnya langsung dibuang. Nah, yang keempat adalah kawasan pelabuhan. Kawasan pelabuhan itu juga menyumbang. Trafiknya besar juga. Besar ya, juga. Pak, ya? Jadi semua pelabuhan itu menyumbang karena di situ kan membawa orang melewati laut, kan ada sampah yang dibawa. Yang kelima adalah aktivitas di laut. Nah, inilah yang harus kita cegah gitu supaya jangan masuk laut gitu melalui kolaborasi lintas sektor.
Ini masih kita baru bridging ya Bu Iya. ya. Udah pusing. banyak banget ternyata Iya. sumbernya. Ya, Ini kalau itu dari Pak Aris ya. Kalau dari sudut pandang Ibu Ola nih, perwakilan dari Dana. Kenapa sih isu lingkungan ini khususnya sampah laut menjadi penting untuk didukung oleh perusahaan digital payment seperti Dana? Dana memang perusahaan teknologi ya, tapi kan Oke. kita ada di Indonesia. Oke. Pemakai user kami adalah orang Indonesia. Kalau mau ekonomi digitalnya terus berputar, Mm-mm. ya masyarakatnya juga harus sehat lah ya. Salah satunya ya bagaimana kita harus terus menjaga lingkungan gitu kan intinya. Tapi mungkin secara garis besarnya atau secara misi besarnya ya sustainability atau keberlanjutan itu tetap menjadi kayak prioritas buat kami di Dana Oh. karena ya itu tadi kita semua hidup di Indonesia kita harus sama-sama lah ini Betul. tadi seperti kata Pak Aris perlu kolaborasi semua nggak bisa pemerintah bekerja sendirian Betul. jadi kami melihat oke, peran kami sebagai perusahaan teknologi apa gitu kan mungkin yang kami lihat pertama ya bagaimana ketika beroperasi bisa mengurangi lah ya dampaknya ke lingkungan mungkin tidak langsung ke laut tapi ke lingkungan secara general gitu kan misalnya di sustainability report kami di tahun 2024 sebenarnya dengan masyarakat menggunakan pembayaran secara digital itu carbon footprint-nya lebih kecil loh daripada pembayaran cash. Jadi bertransaksi secara digital sudah Mempengaruhi juga ternyata ya, mempengaruhi Ibu ya. membantu melestarikan lingkungan lah. Menarik sekali sahabat Bahari. Tadi sudah kita dengar ya jawaban dari Pak Aris seberapa kompleksnya mungkin sudah sedikit terbayang. Dan bagaimana juga ada angin segar karena memang untuk menangani sampah ini kita nggak bisa sendirian, betul ya Pak Aris, harus kolaborasi dari berbagai pihak, salah satunya dari Dana. Nah seperti apa sih implementasinya? Jangan kemana-mana sahabat Bahari, tetap di Podcast Segara. Mulai 2025 ini ada yang baru dari KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News. yaitu KKP News Supercar. Kembali lagi di podcast Segara sahabat Bahari. Kita kalau ngomongin soal sampah sebenarnya Indonesia sendiri khususnya pemerintah Indonesia itu punya beragam regulasi dan tentunya program ya untuk menangani sampah. Tapi pertanyaan besarnya sekarang nih ya, apa sih sebenarnya tantangan utama untuk menangani sampah? Nah ini saya pengen ke Pak Aris dulu nih. Pak Aris sebenarnya tantangan terbesar Pak dalam menangani sampah laut ini sebenarnya apa sih? Apakah persoalannya di infrastruktur, kesadaran masyarakat atau di titik koordinasi antar Pemda mungkin atau antar pihak apa Pak sebetulnya? Tantangan utamanya itu adalah di kolaborasi. Kolaborasinya ya Pak ya? Kolaborasi ini kita bisa berkolaborasi kalau aturannya memberikan kesempatan untuk berkolaborasi. Oleh karena itu, secara regulasi sekarang kita sedang menyiapkan revisi atau hampir ditetapkan Perpres Jatranas yang mengkolaborasikan pengolahan sampah dari hulu sampai hilir. Ya, itu tantangan pertama. Ketika kolaborasi bisa dijalankan pembagian peran dan fungsi, ya kan masing-masing ada peran nih, ada dan fungsi. Mulai perannya produsen seperti apa, perannya masyarakat seperti apa, perannya pemerintah desa seperti apa, Perannya Dana juga seperti perannya Dana, swasta ya. Jadi ini semua punya peran. Betul. Ya, Jadi di masing-masing yang saya sampaikan tadi, yang 5 lokus titik sampah masuk ke laut itu akan beda kolaborasinya, akan beda stakeholdernya, akan beda bisnis prosesnya. Oke. Jadi itu harus tidak bisa disamaratakan, akan beda. Kalau sungai misalnya, ketika sungai itu kan stakeholdernya ada pemerintah kabupaten, ada masyarakat, ada pemerintah ini dan sebagainya gitu. Itu beda. Ketika di pulau kecil misalnya, ya kan, di pulau kecil kan komunitasnya cuma sedikit, tapi tantangannya beda lagi, akses dan sebagainya. Jadi di situ adalah bagaimana berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan di masing-masing kawasan. Oke. Jadi disitulah tantangan pertama kolaborasi. Sudah menemukan mungkin evaluasi dari sebelumnya ya Pak ya, Iya. tantangan utama di kolaborasi. Sekarang kan KKP sendiri ada program Laut Sehat
bebas sampah, Ya. disingkatnya laut sebasah Sebasah, gitu ya. ya Pak ya. Betul. Sebelumnya juga ada BCL yang mana program penanganan sampah ini juga kan menjadi salah satu dari 5 pilar ekonomi biru yang digagas oleh Menteri Tregono. Nah mungkin boleh dijelaskan Pak dari program ini itu Ya. fokusnya apa sih atau yang ingin dituju itu sebenarnya apa sih Pak? Jadi fokus yang ingin dituju, ingin kita laut itu bebas sampah, ya. Dengan laut bebas sampah, ya kan berarti kan ekonomi di laut itu sebagai sumber pangan itu kan akan tersedia. Laut ini kan fungsinya banyak, penyedia pangan, penyedia wisata bahari, banyak fungsinya ya. Penyedia sumber daya laut lainnya gitu ya, Betul. energi baru terbarukan, banyaklah fungsi laut ini. Kalau dia ada sampah, ini kan akan terganggu. Karena ekosistemnya terganggu, biodiversitinya terganggu, semua terganggu. Akhirnya ekonomi kita ini akan terganggu gitu sebagai sumber pangan dan sumber jasa bahari. Oke. Oleh karena itu, KKP sudah menetapkan penanganan sampah laut ini sebagai program ekonomi biru yang kelima. Betul. Ya, oleh Pak Menteri. Awalnya kita launching Bulan Cinta Laut BCL. Ternyata BCL ini perlu kita tingkatkan, perlu kita lengkapi menjadi program Laut Sehat Bebas Sampah. Singkatnya memang pendekatan yang harus diterapkan itu harus dari hulu ke hilir ya Pak ya. Ya, Kita nggak betul. bisa hanya membersihkan sampah yang sudah ada di laut saja, tapi kita harus mencegah. Iya. Kalau sudah mencegah otomatis nanti bersih gitu maksudnya ya Pak. Jadi ada 2 strategi yang apa KKP itu, Pak? lakukan. Strategi pertama adalah strategi mengurangi atau mencegah Oke. dari 5 titik pantau tadi sampah masuk ke laut. Oke. Itu yang strategi pertama. Kita harus kurangi sampai 100% tuh. Yang pelabuhan tadi sekian ribu Desa sebenarnya pesisir, kita harus pulau-pulau pastikan itu kecil. Bu. Itu zero waste masuk ke laut. Yang kedua, memastikan yang sudah terlanjur di laut itu ditangani. Kan ada yang sudah terlanjur 20 ton per tahun selama ini. Nah, itu yang kita tangani. Kalau sampahnya mengapung, nanti kita seperti sekarang ada kerjasama ya dengan luar negeri untuk di Ambon ada pengumpul sampah di Teluk Ambon. Kemudian di pelabuhan ada drone yang untuk bisa Monitoring. monitoring dan mengangkut Bu, mengumpulkan dan mengangkut. Drone-nya bisa mengangkut juga. Iya, Pak? bisa mengangkut. Kapasitasnya dia kumpulkan, baru dia angkut di pelabuhan di titik-titik. Kita lagi kerjasama dengan Korea Selatan. Kita lagi modeling di salah satu pelabuhan kita. Oke. Nah, itu cara-cara menangani. Nanti belum lagi sampah yang ada di dalam. Gimana nih yang sudah di dalam? Nah, Di itu dalam kan itu maksudnya di dasar laut. di dasar laut kan sudah Oke. banyak juga yang tenggelam di dasar laut merusak koral. Itu kan perlu ditangani. Nah, tapi paling tidak jumlah yang masuk ke laut kalau sudah kita cegah dari 5 titik tadi, ya kan tinggal kita menangani yang sudah terlanjur gitu. Berarti program Laut Sehat Bebas Sampah ini nggak hanya bersih-bersih untuk sampah yang sudah terlanjur Iya, saja ya Pak, tidak yang lebih kompleks ya Pak ya. Iya. Nah mungkin pengelolaan sampahnya Pak ini sampai bisa mewujudkan sirkular ekonomi tadi yang Bapak bilang. Kenapa pendekatan ini perlu dilakukan Pak? Saya tadi mendengarkan Bapak aja ada 2 strategi. Yang Ya. pertama begini, yang kedua nanti Ya. akan lebih dalam lagi nih. Sebenarnya kita Ya. bahas mungkin bisa 2 jam sendiri Ya, nanti banyak. durasinya ya Pak ya. Boleh dijelaskan secara singkat Pak Aris? Saya rasa circular economy itu penting. Oke. Karena sampah itu bisa menghasilkan ekonomi. Contoh misalnya kalau di pulau-pulau kecil ya. Pulau-pulau kecil ini kan jauh ya. Betul. Jauh. Jadi harus zero waste di sana. Sampah organik ya di pulau-pulau kecil itu harus diolah menjadi misalnya maggot untuk pakan-pakan. Kemudian harus diolah menjadi kompos untuk ketahanan pangan. Di sana sayuran susah loh Bu di pulau-pulau ini. Jadi kita kolaborasi nanti dengan pertanian untuk mengedukasi mengembangkan di pulau-pulau kecil itu pertanian gitu. Pupuknya sudah ada. Kalau dari daratan kan jauh. Kemudian untuk pakan ikan mahal, kita dengan maggot budidaya di Bisa. sekitar itu berjalan. Kan itu circular economy. Betul. Yang kedua, misalnya yang plastik dan sebagainya itu kan bisa diolah. Misalnya jadi batako, bisa jadi presiden mengumumkan adanya gentenisasi. Oke. Ya kan itu bisa Gentengnya diolah dari yang sampah gitu ya. yang plastik itu kan bisa diolah. Jadi gentenisasi bisa dilakukan di pulau-pulau kecil dengan mengolah sampah yang ada gitu. Jadi itu circular economy sebenarnya gitu. Circular economy. Jadi setiap titik itu bisa ditetapkan circular economy gitu sebenarnya ya.
Saya rasa begitu. Oke deh. Sekarang kita gantian ke Bu Ola nih. Hmm. Dari Dana sendiri Bu, bentuk keterlibatan dalam penanganan sampah laut ini seperti apa sih Bu detailnya Bu? Kembali lagi karena Dana adalah perusahaan teknologi ya, Mm-mm. jadi kita mulai dengan teknologi juga Iya. gitu. Kalau nanti abis syuting bisa dibuka di aplikasi Dana, kita ada yang namanya Ocean Buddy. Jadi ini salah satu inisiatif kami dari tahun lalu di mana kami berusaha kembali lagi kami kan ingin memberikan edukasi secara kolektif gitu ya, membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga lingkungan. Mm-mm. Makanya kami lahirkan si Ocean Buddy ini. Sebenarnya game sederhana. Oh. Game sederhana di mana user-user kita bisa buka, kalau dibuka itu kita minta mereka melakukan beberapa challenge lah gamenya. Oh, iya. Misalnya gamenya nangkep sampah di laut Oh, gitu. gitu. Nanti abis itu ada kayak kuis-kuis gitu, kuis-kuis yang sederhana tentang kesadaran lingkungan terhadap laut juga. Nanti kalau user kita melakukan aktivitas-aktivitas itu dapat koin, virtual koin lah ya. Oke. Plus kalau misalnya mereka bertransaksi juga pakai kris juga dapat koin. Nah, koin-koin yang dikumpulkan itu bisa dikonversikan menjadi kontribusi terhadap konservasi lingkungan. Jadi kami bekerja sama dengan pihak ketiga gitu ya. Poin-poin yang dikumpulkan oleh user nanti bisa ada ininya lah, hitungannya ya. Kalau misalnya koinnya 100 berarti bisa membantu konservasi laut di pesisir Jawa sekitar berapa meter gitu. Kami bekerja sama dengan lembaga NGO lain gitu ya untuk membantu konservasi hiu paus di pesisir Jawa. Jadi banyak juga ya Pak. Jadi itu mungkin salah satu bentuk nyatanya untuk kami berkontribusi dari sisi edukasi kolektif. Tapi mungkin itu berjalan terus-terusan gitu ya sepanjang tahun. Kalau dibuka kapan saja bisa dimainin oleh user-user Dana. Tapi mungkin yang lebih tematiknya nanti kita 13 Juni ada kolaborasi dengan KKP. Mungkin ini spill sedikit dulu, nanti ceritainnya lebih banyak di belakang ya. Oke, sahabat Bahari, semakin menarik ya kita mulai nangkep nih kolaborasi yang akan dilakukan melalui program Laut Sebasah ini apa saja. Jangan kemana-mana, masih banyak keseruan lainnya tetap di Podcast Segara. Ragamkan perspektif Anda dengan berbagai program kami di KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam Program KKP News. Jadi Kevin 77 tahun Boret. Halo sahabat Bahari, apa kabarnya? Informatif, interaktif, edukatif. Sahabat Bahari, kembali lagi di Podcast Segara. Dari tadi kita sudah bahas ya tentang sampah laut dan juga menyinggung tentang ekonomi sirkular yang mau diwujudkan melalui program Laut Sehat Bebas Sampah atau Laut Sebasah. Nah, di segmen ini kita akan lebih dalam lagi membahas tentang regulasi mengenai penanganan sampah dan juga ekonomi sirkular yang perlahan mulai diterapkan. Nah, Pak Aris, ini baru-baru saja saya mendengar ada peraturan Presiden nomor 109 tahun 2025 terkait pengelolaan sampah menjadi energi ramah lingkungan. Ini gimana nih Pak melihat kebijakan ini dalam kaitannya dengan pengurangan sampah yang akhirnya masuk ke laut? Saya rasa Perpres ini sangat signifikan ya. Sangat signifikan ya? Sangat signifikan untuk mengurangi sampah masuk ke laut. Karena Perpres ini menginstruksikan agar sampah itu ya di perkotaan-perkotaan ya. Sampah dari kota berarti ya Pak ya? Perkota yang penduduknya banyak ya, atau TPA-TPA yang banyak yang sampai 1.000 ton gitu ya volumenya, itu bisa diolah menjadi energi gitu ya. Energi. Dengan adanya ekonomi sirkular yang sudah dikembangkan di daratan, otomatis kan mengurangi nih tekanan ke laut gitu ya. Ya kan, kalau selama ini nggak ada manfaat ekonominya kan orang kan buang ke laut. Tapi kalau ada manfaat ekonominya pasti sampah ini kan akhirnya dipilah dan diangkut ke tempat pengolahan sampah yang untuk menghasilkan energi ini gitu. Jadi signifikan saya rasa dampaknya terhadap pengurangan sampah laut. Karena sampah daratnya terolah, kalau sampah darat semua terolah tadi, zero waste di darat, di laut nggak ada itu. Akan berkurang lah ya akan Pak ya? berkurang. Jadi ini penting saya rasa. Oke. Ini skala besarnya ini, mungkin skala kecilnya ada lagi ya.
Ini salah satu Perpres yang luar biasa kalau menurut saya kebijakan pemerintah untuk menangani sampah menjadi energi gitu ya. Ini juga baru banget ya Pak, tahun Baru. 2025 ya. Ya. Jadi ya satu langkah yang sangat mendukung nanti untuk bagaimana Laut Sebasa menjadi lebih optimal gitu ya Pak Aris ya. Pasti. Nah ini juga pemerintah sedang menyiapkan Perpres terbaru Pak mengenai Extended Producer Responsibility atau EPR. Di mana produsen itu nantinya ikut bertanggung jawab terhadap siklus hidup produknya. Menurut Pak Aris, seberapa penting sih Pak aturan seperti ini untuk menekan sampah laut di Indonesia? Saya rasa sangat penting ya, sangat penting sekali karena IPR ini kan produsen yang menghasilkan produk-produk kemasan plastik, dia harus bertanggung jawab untuk supaya produknya itu bisa dimonitor, tidak menimbulkan pencemaran, jadi sampah, jadi bisa didaur ulang, ditarik ulang dan sebagainya. Dari bahan materialnya. Ya, dari bahan materialnya, misalnya aqua, bisa juga bisa ramah lingkungan, bisa didaur ulang, bisa juga modelnya. Misalnya di pulau-pulau kecil misalnya, di pulau-pulau kecil kayak Bali sekarang kan udah terapkan tuh aquanya harus yang besar. Ya kan, itu kan untuk mengurangi gitu ya. Dari bahan gelas gitu. Ya, dari gelasnya juga. Itu kan sangat penting kan. Jadi mengurangi bahan plastik. Jadi banyak pentingnya gitu. Misalnya kalau di pulau-pulau kecil misalnya kemasan rinso kalau kecil-kecil kan banyak tuh plastiknya. Tapi kalau misalnya untuk memenuhi kebutuhan konsumen di sana, direfill aja di botolnya yang bagus misalnya. Itu kan mengurangi, itu kan cara-cara, itu kan memang penting dibangun gitu ya. Di masing-masing titik itu penting dibangun. Kalau kayak samponya misalnya ya direfill aja samponya di pulau-pulau itu, jangan saset-saset kecil dan sebagainya yang nanti susah dibawa ke darat lagi dan sebagainya. Tapi kalau langsung cara memberikan kemasannya, cara mensuplainya, cara ini penting saya rasa. Sangat penting sekali. Mengurangi sampah laut ini sangat penting gitu. Ini kebijakan yang sebenarnya menuju untuk laut bebas sampah semua ini. Oke. Nah ini menurut saya nih Pak, opini saya pribadi, kuncinya ya ada pada tantangan yang tadi Bapak sebutkan, yaitu di kolaborasi ya Ibu ya. Karena memang betul dengan masyarakat, dengan stakeholder, dengan para produsen ini, karena pastinya kan akan ada strategi lain juga yang dilakukan oleh para produsen tersebut ya Pak ya. Menarik. Ini bener deh kalau kita bahas tuntas bisa 2 jam ini sahabat Bahari. Lanjutnya kita ke sudut pandang Bu Ola nih dari Dana. Apakah konsep sustainability dan ekonomi sirkular ini mulai menjadi perhatian penting bagi sektor teknologi dan digital? Nah kalau iya, seberapa penting sih Bu Ola? Pastinya penting ya, penting sekali. Tapi mungkin kembali karena kami dari dari industri teknologi finansial, semuanya kan serba virtual, serba online gitu ya. Jadi peran kami ya kembali lagi memberikan kesadaran, edukasi, kesadaran kolektif pentingnya melakukan semua pihak melakukan ekonomi sirkular sebisa mungkin dan sesuai dengan kapasitas masing-masing gitu kan. Kalau kami dari Dana ya kembali lagi kami terus mengedepankan edukasi bahwa pembayaran secara digital itu juga salah satu kontribusi loh terhadap kelestarian lingkungan karena emisi yang dikeluarkan lebih kecil, dan inisiatif-inisiatif lain seperti yang tadi aku bilang yang Ocean Buddy dan inisiatif lain bersama para pihak yang ada di Indonesia untuk membangun kesadaran itu mungkin salah satu bentuk kontribusi kami lah ya untuk membangun kesadaran mengenai ekonomi sirkular itu sendiri sih gitu. Berarti ini ekonomi sirkular menjadi salah satu alasan ya Bu untuk berkolaborasi lintas sektor agar perlu dilakukan ya. Betul. Sahabat Bahari, semakin menarik ya. Artinya menjaga laut itu bukan cuma soal lingkungan yang bersih saja, tapi juga soal bagaimana masyarakat bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Tentunya masih banyak hal yang akan kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap di Podcast Segara. Selamat morning, bukan morning di laut tapi di KKP. Morning Seat. Suasana casual dan santai di pagi hari
diskusi, kritik, masukan dari para mitra buat KKP sebagai regulator, seru dan tanpa baper-baper. Live di YouTube KKP. KKP Channel, informatif, interaktif, edukatif. Sobat Bahari, di tengah tantangan sampah laut yang besar ternyata masih ada harapan ya jika kita bergerak bersama. Nah, sekarang kita akan bahas kolaborasi dan harapan ke depan untuk laut Indonesia yang lebih sehat. Ini saya mau ke Pak Aris dulu nih. Dalam program ini Pak, KKP juga menggandeng banyak komunitas lingkungan dan juga pihak swasta ya. Salah satunya dengan dana. Kenapa sih Pak kolaborasi lintas sektor seperti ini penting untuk dilakukan? Baik, terima kasih. Pemerintah itu tidak bisa bekerja sendiri. Tidak bisa bekerja sendiri. Jadi harus didukung oleh semua stakeholder terkait. Stakeholder terkait ini banyak ya, mulai dari masyarakat, swasta, NGO, perguruan tinggi. Itu perlu dukungan semua ya untuk menyelesaikan persoalan sampah ini dari hulu sampai ke hilir supaya laut kita jadi bebas sampah. Ya, itu banyak peranannya masing-masing. Tadi Dana kan udah memberikan satu contoh. Betul. Contoh itu walaupun kecil tapi dampaknya luar biasa kalau diaplikasikan di seluruh wilayah Indonesia. Betul ya. sekali. Nah, kalau seperti Dana ini ada 100 yang berkontribusi seperti itu luar biasa dampaknya terhadap penyelesaian masalah persampahan sampah laut di Indonesia ya Pak ya. Indonesia. Oke, tetap kolaborasi itu Kolaborasi penting. sekali. Gak ada Superman ya Pak, adanya Nggak super ada. tim. Nggak ada bisa. Nah, harus Oke. kolaborasi. Oke Pak Aris. Nah kalau dari Bu Ola nih Bu, dari Dana nih, bentuk dukungan yang paling ingin dibangun melalui kolaborasi ini apa sih? Apakah mungkin lebih ke edukasi, perubahan perilaku masyarakat, atau lebih ke tadi penguatan ekonomi sirkularnya Ibu? Tiga-tiganya penting tentunya ya. Betul. Tapi mungkin balik lagi ke beberapa data yang kita lihat dari laporannya KKP juga, dan apa nih yang bisa Dana lakukan bareng dengan KKP. Beberapa statistik yang menarik itu kemarin aku lihat ada katanya nelayan itu penghasilannya bisa berkurang sampai 30% Pak karena dampak sampah gitu kan. Terus karena sampah pula alat-alat yang dipakai nelayan juga jadi rusak gitu kan karena terkena sampah gitu kan. So melihat kayak kayak begini berarti dampaknya kemana-mana gitu ya, bukan hanya ke masyarakat tapi ke ekonomi juga gitu kan. Mungkin makanya kita kemarin waktu ngobrol sama KKP apa yang bisa kita lakukan bersama, kolaborasi apa. Kebetulan di bulan Juni juga World Ocean Day bertepatan gitu kan, dan mau ada Ocean Impact Summit di akhir tahun. Kami bersama-sama berinisiatif melakukan kegiatan bareng nih di 13 Juni nanti Road to Ocean Impact Summit berupa pembersihan pantai lah ya, beach cleanup dengan gak cuma Dana dan KKP tapi juga mengundang komunitas-komunitas yang ada di sekitaran pantai di Bali nanti dan juga organisasi-organisasi masyarakat gitu, misalnya kayak NGO kita invite juga. Tapi ya kembali lagi ini harapannya ini hanyalah menjadi pemantik gitu ya, pemantik supaya setelahnya lagi ada banyak masyarakat yang melakukannya sendiri gitu ya, walaupun kecil, lebih aware melakukan sendiri, jangan lagi buang sampah sembarangan dan bisa train the trainer gitu ya, ngajarin lagi keluarganya, ngajarin lagi anaknya, ngajarin lagi lingkungan teman-temannya supaya sama-sama yuk kita ini kolaborasi untuk menjaga laut kita gitu. Menjaga laut agar bebas sampah gitu ya. Menarik sekali nih pertanyaan terakhir dari saya nih Pak Aris, Ibu Ola. Sebenarnya harapan terbesar baik dari Pak Aris, dari pihak KKP maupun dari Bu Ola nih, dari pihak Dana melalui program Laut Sehat Bebas Sampah ini apa sih harapannya? Silahkan Pak Aris. Harapannya yang pertama itu laut kita jadi bersih, laut kita jadi sehat. Dengan laut jadi sehat dan bersih, otomatis ekosistem kita bagus. Dengan ekosistem kita bagus, makanya ekonomi pesisir kita akan naik. Ya, dengan ekonomi pesisir kita akan naik, kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Otomatis otomatis di oleh pesisir karena tangkapannya jadi bagus, kegiatan wisata jadi bagus ya dan sebagainya gitu ya. Jadi pasti luar biasa dampaknya dengan menangani sampah
laut ini dengan baik gitu. Dampak ekonomi lingkungannya luar biasa. Oke. Dampak sosialnya juga luar biasa Betul, gitu ya. karena kemana-mana memang Ya ya Pak ya. kemana-mana. Kita Ya. ngomong sampah tapi dampaknya kemana-mana gitu ya Kemana-mana. Pak ya. Siap. Kalau dari Bu Ola seperti apa Ibu harapannya? Harapannya sebasah itu bisa menjadi kenyataan ya. Sehat, laut sehat, bebas Bebas sampah. sampah itu benar-benar menjadi kenyataan, bukan hanya menjadi nama program gitu kan. Dan ya apapun langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak bisa terus continue dan konsisten yang akhirnya Amin. menjadi ada real perubahan perilaku yang real dan Bisa nyata dirasakan juga ya dan Ibu bisa ya. dirasakan oleh semua pihak dan anak cucu kita nanti gitu ya. Iya. Oke, menarik sekali. Hmm. Sahabat Bahari, itu ya seru banget obrolan kita di podcast Segara episode kali ini. Kita jadi tahu nih ternyata menjaga laut itu, menjaga laut bebas sampah ya terutamanya, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pihak swasta saja, tapi yang paling utama adalah pada diri kita sendiri. Nah, semoga melalui kolaborasi seperti Laut Sebasah ini, kesadaran masyarakat terhadap sampah laut bisa terus meningkat dan laut Indonesia tetap sehat untuk generasi yang akan datang. Terima kasih Pak Aris dan Ibu Ola sudah berkenan untuk sharing di podcast Segara tentang pentingnya laut Indonesia agar bebas sampah ya. Selamat Bahari, jangan lupa update terus informasi seputar kelautan dan perikanan dengan mengikuti sosial media KKP dan simak terus informasi seputar kelautan dan perikanan di podcast Segara hanya di YouTube channel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya Anggita Bena pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.